Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan membawakan tema fenomena ya. Udah kemarin fenomena, sekarang fenomena lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan dan sahabat yang sudah subscribe dan nonton di channel YouTube saya, karena ini kebaikan rekan-rekan. Saya selalu berdoa semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, juga kesehatan untuk keluarga dan anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita dimanapun berada, supaya dalam keadaan sehat selalu, dan mereka yang ditimpa musibah juga yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin. Dan doakan juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sehat semua dan bravo polisi Indonesia, polisi Jawa Barat. Baik. Dulu awal-awal saya pernah diskusi dengan keluarga masalah kasus ini ya, bulan-bulan awal, bulan-bulan kedua, bulan ketiga. Saya suka pernah bilang begini, kepada mereka-mereka yang saksi, yang dipojokkan, kenapa sih kok mereka nggak terus terang aja kayak di media bilang, demi Allah sumpah saya nggak berbuat gitu loh. Saya dulu pernah gitu, pernah ya ngobrol gitu ya. Kalau mereka nggak bersalah, kenapa mesti takut? Ayo ngomong aja kayak keburu di media, demi Tuhan, demi Allah saya tidak berbuat. Ya. Saya pernah ngomong gitu dulu, ya. Kalau memang tidak bersalah, yakin, ngomong aja, gitu. Malah dulu kalau nggak salah Pak Yosep dengan waktu itu kan Pak Yosep dengan Yoris itu kan jauh ya, saling menyerang dulu tuh. Pak Yosep menyerang juga ke Yoris. Yoris nyerang juga Pak Yosep. Coba dulu, kan sempat gitu kan. Pak Yosep juga dulu dengan Pak Mulyana sempat menyerang ya. Kita lihat dulu ya. Coba buktikan, kata Pak Mulyana atau Yoris, katanya kalau ini bla 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 gitu kan, kata Pak Mulyana ya. Dengan Pak Yosep di kubunya dengan siapa? Lagi diskusi dengan salah satu media dulu ya, YouTuber ya. Kemudian dibalas lagi sama Yoris. Padahal sebenarnya dulu saya pengen ngomong, kalau memang tidak bersalah, bilang aja demi Allah saya tidak bersalah, sumpah gitu. Dulu saya begitu. Nah, kenapa saya bilang begini? Nah, sekarang ini saya lihat ya, kembali saya bahas lagi nih masalah Bapak Yosep. Bapak Yosep sekarang ini ya banyak sekali bicara di media dan meyakinkan, seolah-olah meyakinkan dirinya. Ya, kalau kita lihat kan, kalau saya kan ini lihatnya sedikitnya dengan gaya, kalau saya selalu bilang bahwa saya selalu membaca karakter seseorang itu dari body language ya. Body language, tutur kata ya, seperti itu. Jadi tutur kata, kemudian apa yang susunan kosakata, kemudian lantunan daripada keyakinan suara, itu kan bisa meyakinkan bahwa seseorang itu punya keyakinan. Nah, di channelnya Coin S77 ya, di channel 77 itu ya, 77, saya lihat itu Pak Yosep begitu yakin mengutarakan akan hal-hal tentang keyakinan dirinya. 3 poin ada yang dibantahkan oleh Pak Yosep. Masalah apa yang disampaikan oleh Walilis mengenai masalah bahwa Pak Yosep menelpon Danu sebelumnya. 1. Kedua, masalah bantahan mengenai tidak adanya Danu. Ya. Ketiga, bantahan lagi masalah ada pokoknya 3, saya lupa lagi itu ya. Gitu. Kadang-kadang saya suka ngeblank pada saat itu. Ada 3 yang dibantah oleh Pak Yosep. Siram-siram. Tidak ada siram-siram.
Ya. Jadi ada 3 bantahan yang dilakukan oleh Pak Yosef dan itu meyakinkan dirinya. Dan itu baru sekarang-sekarang ini bahwa muncul di media. Sebelum-sebelumnya tidak ada itu. Ya, baru sekarang-sekarang ini. Dan ini fenomena apa? Coba kembali ke belakang. Pada saat Pak Yosef terakhir di BAP, ya, pada saat Pak Yosef terakhir di BAP, itu ada statement dari Pak Rohman Hidayat sebagai kuasa hukumnya. Waktu itu beliau mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan segera terungkap, katanya gitu. Berarti seolah-olah Pak Rohman pun punya keyakinan bahwa kasus ini akan terungkap setelah Pak Yosef di BAP. Nah, saya cuma berpikir begini, pada saat BAP terakhir, ada apa? Sehingga pada saat setelah BAP terakhir, Pak Rohman punya keyakinan bahwa akan terungkap kasus ini. Waktu itu sempat ada statement seperti itu. Saya satukan dengan sekarang nih. Sekarang Pak Yosef banyak sekali menerapkan statement-statement. Apakah ini fenomena atau suatu clue bahwa ini keyakinan Pak Yosef tidak terlibat? Bisa ya ini apa? Seolah-olah gitu ya, gambarannya seperti itu seolah-olah. Satu adalah keyakinan dari Pak Rohman Hidayat mengenai keyakinan bahwa akan terungkap setelah adanya BAP terakhir, berarti di BAP terakhir itu ada sesuatu di situ. Ya. Seolah-olah seperti itu. Disatukan dengan sekarang-sekarang ini Pak Yosef banyak sekali tampil di media walaupun hanya voice ya, dengan salah seorang koin 77 itu ya. Si Mbak 77 tuh, Mbak 77 nggak tahu siapa tuh Mbak 77 tuh. Nah, terus seolah-olah seperti punya keyakinan bahwa beliau tidak bersalah gitu. Ya, seolah-olah ya seperti itu ya. Ini kan gambaran saya sebagai orang netizen lah. Saya ini ke masyarakat yang bisa memperhatikan gitu ya. Dan dengan adanya koin 77 ini saya ucapkan banyak terima kasih. Karena beli si koin 77 ini, si Mbak 77 ini saya nggak tahu siapa. Saya nggak tahu siapa, saya nggak peduli siapa dia, tapi saya cuma ngacungin jempol aja buat dia. Ya. Bahwa dia berani menembus Pak Yosef untuk bisa berbicara dan beberapa saksi lain, ini luar biasa ya. Tidak segampang itu, kita juga YouTuber nggak bisa seperti itu. Artinya kita apresiasi bahwa dengan adanya ungkapan-ungkapan yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh host koin 77 kepada Bapak Yosef, kan ini memberikan suatu kepada kita wawasan ya. Oh, jadi kita berpikir lagi, begitu Pak Yosef. Oh begitu. Dibahas masalah banpol, dibahas masalah siapa yang jaga di sana, kemudian dibahas juga masalah saksi yang lain, ya, yang disebutkan ada D, ada W, ada K, ada O, disampaikan juga ya. Akhirnya kita menerawang lagi, menerawang terus kan kita. Apa iya ya, gitu kan. Kalau kita, sekali lagi, bahwa kita ini kan, apalagi saya pribadi ya, saya ini content creator. Content creator yang kita ini tujuannya adalah satu, mengawal kasus ini. Tentunya kalau mengawal kasus ini, apapun kan kita itu tujuan utama satu semua. Kita semua itu terungkapnya kasus ini. Kalau kita melihat misalkan ada keyakinan dari salah satu saksi, seolah-olah menyatakan bahwa dianya tidak bersalah, ya, seolah-olah tidak bersalah, berarti kan itu harus kita apresiasi, jangan kita bully ya. Kita apresiasi. Oh, dia sekarang berani mengucapkan itu, berarti dia yakin. Seperti apa yang saya dulu pernah bilang di awal bulan-bulan awal dulu. Ayo kalau kalian tidak merasa salah, yakinkan kepada media bahwa demi Allah saya tidak bersalah. Kan itu saya pernah bilang ya. Di awal-awal itu saya pernah bilang, kalau memang tidak merasa bersalah, yakinkan, kenapa mesti takut? Kan gitu. Nah, sekarang seolah-olah Pak Yosef meyakinkan diri bahwa beliau tidak bersalah. Seolah-olah seperti itu kalau saya lihat ya. Nah, apakah ini memang demikian adanya? Ya kita apresiasi. Kalau memang beliau merasa yakin bahwa setelah dari BAP terakhir, kemudian tiba-tiba misalkan dari pihak kepolisian memberikan semacam pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa memang yang bersangkutan bebas, misalkan secara
secara ini ya. Karena kan gini kan ada BAP itu ada yang resmi, kan ada juga pembicaraan resmi secara di BAP, juga kan ada pembicaraan obrolan biasa santai setelah BAP kan gitu biasanya gitu ya. Antara penyidik dan kuasa hukumnya biasanya kan ada obrolan santai kan setelah BAP kan. Ya bisa aja pada saat itu diberikan informasi bahwa memang tidak ada indikasi ke arah yang bersangkutan, misalnya seperti itu kan, sehingga meyakinkan bahwa memang tidak bersalah yang bersangkutan. Ada ciri-cirinya bahwa yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak bersalah. Salah satunya adalah pengembalian barang-barang miliknya. Ya, dia seperti barang-barang miliknya bisa aja misalkan ada HP yang disita oleh pihak kepolisian, ya barang-barang pribadi, masalah HP, kemudian apa aja yang pernah dipakai oleh yang bersangkutan ya, masalah kendaraan, motor atau apa yang lain dan lain sebagainya. Kalau misalkan waktu itu pernah disita oleh pihak kepolisian terus dikembalikan, itu salah satu titik tatanannya bahwa yang bersangkutan ada sekian persen tidak bersalah ya, itu salah satu indikasinya seperti itu. Nah, kembali ke awal, nah, dengan adanya fenomena ini bahwa Pak Yosep sekarang sering diwawancarai oleh salah satu YouTuber, juga ada chatan dari Ibu Jeng Nimas ya, gitu. Kita apresiasi ke beberapa YouTuber itu dan juga apresiasi juga dengan termasuk Pak Yosep sebagai saksi yang telah berani memberikan informasi secara terang-terangan dan belak-belakan. Itu yang kita tunggu kan, itu yang kita tunggu sebagai kita yang di media ya, kita menunggu semua itu. Ya mudah-mudahan ada dari saksi-saksi lain lagi yang juga bisa memberikan informasi secara gamblang seperti Pak Yosep ini. Ya, baik itulah pagi ini saya materinya adalah keyakinan Bapak Yosep dengan statementnya. Apakah ini seperti tanda bahwa Pak Yosep memang tidak bersalah? Kita tunggu saja, tentunya itu hanya ada di penyelidikan pihak kepolisian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur.